Teman-teman, kakak-kakak, dan adik-adik yang terkasih, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus. Oh iya, selamat tahun baru 2021. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun yang sebelumnya dan membawa damai sukacita bagi kita semua. Syukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Ibadah pada pagi hari ini adalah ibadah awal tahun sebelum kita memulai pembelajaran jarak jauh atau PJJ di semester 2. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh mulai.
Bapa, terima kasih atas berkat tahun baru yang Kau berikan. Sertai kami semua Bapa, agar dapat menjalaninya dengan baik. Terima kasih untuk penyertaan-Mu pada tahun yang lalu. Di tahun 2021 ini, kiranya kami dapat menjadi anak yang lebih baik lagi, belajar lebih baik lagi, dan meningkatkan prestasi kami dalam belajar. Begitu juga untuk semua guru-guru kami, biarlah semua dalam kesehatan, sehingga proses belajar kami dapat berjalan dengan baik. Juga untuk mama papa selalu dalam kesehatan dan diberkati pekerjaannya. Bapa, saat ini pandemi COVID-19 masih melanda di dunia ini. Tolong Bapa kiranya berkenan mengangkat virus ini dan semua penyakit berbahaya dari dunia ini. Kami rindu beraktivitas di luar tanpa rasa takut ya Bapa. Berkati kami rindu bertemu guru, teman-teman, dan saudara-saudara kami yang lainnya. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami saat ini. Untuk orang-orang yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan. Untuk orang-orang yang berduka, Engkau beri penghiburan dan kekuatan agar mereka juga masih dapat merasakan sukacita di tahun yang baru ini Bapak. Terima kasih Bapak untuk para dokter dan para medis yang selama ini sudah berusaha dengan baik. Berkati juga mereka ya Bapak di tahun baru ini. Kiranya Bapak berkenan menyertai langkah hidup kami semuanya sekarang dan selama-lamanya. Dengarlah permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saya membaca dari Mazmur 34 ayat 2 sampai 10. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjuklah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagia orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Terima kasih.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang baik, saat ini kami hendak merenungkan sabda-Mu, tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama-Mu, Tuhan Allah kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada kesempatan saat ini diambil dari Ulangan pasal 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tema pada kesempatan pemberitaan firman Tuhan saat ini adalah God among us. Tuhan di antara kita. Adik-adik, selamat tahun baru dan semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Memasuki tahun yang baru tentu penuh dengan hal-hal yang tidak kita ketahui. Ada tantangan baru, ada pelajaran baru, ada tugas-tugas yang baru, ada situasi yang baru. Dan segala sesuatu yang baru itu membuat kita dapat menjadi khawatir dan cemas ataupun takut. Nanti bagaimana ya? Semester yang baru, pelajaran yang baru, apakah saya bisa atau tidak? Dan tentulah setiap tantangan baru pasti ada pergumulan-pergumulan, kesulitan-kesulitan yang baru. Dan kita dapat khawatir dan cemas ataupun takut. Meskipun demikian, bagaimana kita bisa menyikapi menghadapi ketakutan yang ada, kekhawatiran yang ada. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita saat ini mau belajar dari tokoh yaitu Yosua. Yosua pun pernah merasa takut dan khawatir. Yosua adalah seseorang yang ditugaskan untuk menggantikan Musa. Musa adalah pemimpin bangsa Israel. Musa yang memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Yosua adalah orang yang menggantikan Musa. Yosua dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa. Musa adalah pemimpin besar bangsa Israel ketika orang Israel keluar dari Mesir kepada tanah perjanjian. Tentu Yosua mengalami takut dan khawatir. Dapat saja Yosua mengatakan, saya belum pengalaman. Saya masih muda dan belum bisa memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Nanti bagaimana? Apakah saya bisa memimpin bangsa Israel yang besar ini? Yosua pun pernah mengalami takut dan khawatir. Sama seperti kita berhadapan dengan sesuatu yang baru. Tetapi meskipun di dalam ketakutan dan kekhawatiran tersebut, Yosua yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa, Musa kemudian menguatkan hati Yosua. Musa memberikan semangat kepada Yosua. Bagaimana Tuhan yang sudah senantiasa menolong dan menyertai Musa dan bangsa Israel. Sehingga Musa menyampaikan yang tadi dalam firman Tuhan yang kita baca, ya, dikatakan bahwa sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu, Dia yang akan menyertaimu, Dia tidak akan membiarkanmu, Dia tidak akan meninggalkanmu. Dan oleh karena itu, jangan takut dan janganlah patah hati. Mengapa Musa menyampaikan pesan demikian? Karena Musa sudah mengalami sendiri bagaimana pertolongan Tuhan di sepanjang perjalanan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa sendiri mengalami ketika Musa mau bersama dengan orang Israel mau keluar dari Mesir. Tidak ada jalan, yang ada laut. Tentu ada mujizat Tuhan. Laut dibukakan jalannya. Ketika tidak ada jalan, maka ada jalan. Musa sendiri mengalami penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dan ketika Musa menyampaikan kepada Yosua, dia sendiri yang akan berjalan di depanmu dan akan menyertaimu. Artinya apa? Di depan artinya akan melindungi, memimpin, menopang, menyertai, dan tentu artinya memberikan pertolongan. Musa juga mengimani bahwa pertolongan Tuhan itu nyata di sepanjang perjalanan. Ada tiang api yang menyala di saat malam,
juga ada awan yang senantiasa, tiang awan yang membimbing orang Israel di saat siang. Jadi maupun siang ataupun malam, disertai Tuhan, ada Tuhan di dalam perjalanan. Dengan demikian, pengalaman-pengalaman yang Musa alami memimpin bangsa Israel tentu tidak mudah, tapi ada pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tuhan yang benar-benar ada membimbing bangsa Israel. Pengalaman yang Musa alami itulah juga yang kemudian mau dibagikan kepada Yosua. Tentu Yosua juga beberapa kali bersama dengan Musa. Tapi bagaimana Yosua dipersiapkan langsung untuk memimpin bangsa Israel. Butuh kekuatan, butuh semangat. Dengan demikian, Musa mengingatkan Yosua, jangan takut. Jangan patah hati menghadapi masa depan, meskipun ada begitu banyak tantangan. Tapi pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai, ada pertolongan dan ada jalan keluar. Beberapa kali orang Israel mengalami kelaparan. Tuhan sediakan burung puyuh. Tuhan sediakan mana. Ketika orang Israel mengalami kehausan, Tuhan juga menyediakan mata air. Artinya ada begitu banyak pertolongan Tuhan yang dirasakan oleh Musa dan juga Yosua. Dengan demikian, Musa kembali mengingatkan Yosua, jangan takut. Senantiasa andalkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai Yosua. Tuhan menyertai Musa, seperti Tuhan yang menyertai Musa, demikian juga Tuhan menyertai Yosua dalam perjalanan selanjutnya. Musa sudah tidak dapat memimpin bangsa Israel karena sebuah pelanggaran. Tetapi Yosua lah yang akan menggantikan Musa. Dan Yosua akan siap memimpin bangsa Israel memasuki tanah yang baru, tanah yang dijanjikan. Dengan demikian, ketika Yosua berfokus kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, taat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan perlindungan. Jadi dari sini kita dapat belajar dua hal. Pertama, Tuhan berjanji menyertai, menolong, tidak akan membiarkan, dan tidak akan meninggalkan. Tetapi yang kedua, kalau Tuhan menolong dan menyertai, maka Yosua pun diminta untuk taat kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, melakukan yang terbaik. Ketika Yosua diberikan tanggung jawab, maka lakukan yang terbaik. Satu, Tuhan menyertai. Kedua, lakukan yang terbaik. Taat kepada Tuhan dan melakukan segala kemampuan yang terbaik. Karena Tuhan yang menolong. Sehingga ada dua sisi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada sebuah potongan lagu sekolah minggu. Lagunya begini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tetapi Dia berjanji akan menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Lagu itu mau mengingatkan kita, Tuhan tidak memberikan sebuah janji semuanya akan berubah menjadi baik. Tapi Dia berjanji memberikan penyertaan, memberikan kekuatan. Sehingga kita dimampukan menjalani perjalanan bersama dengan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saya punya barbel. Ya. Nih, barbel ini tentunya berat. Ya. Ini baru barbel beban yang kecil. Kalau kita pikul, tentulah berat. Nah, kalau seandainya barbel ini kita tambah menjadi barbel atau beban yang semakin besar, ya, coba ya. Nah, saya punya yang lebih besar. Ini aja sudah berat, apalagi ini berat. Dan semakin lama, kalau ditambah semakin besar, ya semakin berat, bukan? Demikian juga dengan perjalanan di masa depan, pasti akan ada tugas tanggung jawab yang berat. Bahkan bertambah berat. Akan tetapi, di balik tugas yang berat, di balik tanggung jawab yang besar dan berat, ada berkat Tuhan juga yang besar yang Tuhan sediakan. Demikian sebaliknya, ketika kita mendapat berkat yang besar, tentu juga ada tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Dan adik-adik, meskipun kita mengalami tugas, tanggung jawab, beban, penderitaan, ya, yang semakin lama semakin berat dan semakin besar, ingat, jangan khawatir,
Tuhan menyertai, dan di balik beban tugas yang besar dan berat, ada berkat Tuhan yang besar yang juga Tuhan sediakan buat kita semua. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, pada saat ini Tuhan, kami hendak bersyukur atas penyertaan Tuhan yang senantiasa baru dalam kehidupan kami. Kami hendak berdoa Tuhan untuk siswa-siswi sekolah penabur SDK, penabur Harapan Indah. Tuhan yang memberkati kesehatan kami sebagai siswa dan siswi. Berkati juga Tuhan orang tua kami, guru dan karyawan, kiranya senantiasa ada dalam keadaan sehat. Tuhanlah yang juga yang memberkati sekolah kami. Tuhan juga yang memberkati kami di dalam tahun pelajaran baru, di dalam pembelajaran jarak jauh. Tuhan yang menolong kami, agar kami senantiasa belajar dengan semangat, meskipun dalam segala keterbatasan. Tuhan, kiranya wabah ini segera berlalu, dan kiranya pemerintah lewat vaksin dan juga para tenaga medis dapat segera menangani wabah ini dengan vaksin yang ada. Tuhanlah yang menolong kami dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Father, we thank you, Lord. Father, we thank you, Lord. Father who is in heaven, we thank you, Lord Jesus. Yang terhormat Bapak Pendeta Peter Abednego, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan SDK Penabur Harapan Indah, yang terkasih anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6, Shalom, selamat pagi. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Peter Abednego yang sudah berkenan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Anak-anak yang terkasih, tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-7 di tahun 2021. Biasanya ketika kita memasuki tahun baru, maka banyak harapan baru yang ingin kita dapatkan. Anak-anak, kalian sudah menyelesaikan pembelajaran selama semester 1 dan kalian sudah menerima rapot. Apakah kalian sudah puas dengan hasil yang kalian capai? Wow, ternyata ada yang sudah puas dan ada yang belum puas. Anak-anak, hari ini kita memasuki pembelajaran di semester 2. Dan di semester 2 ini, pembelajaran masih dilaksanakan secara online. Semoga hal ini tidak mengurangi
semangat kalian untuk belajar dan menyelesaikan tugas-tugas. Apalagi nilai di semester 2 merupakan nilai untuk penentuan kenaikan kelas. Pasti kalian ingin naik kelas, bukan? Wow, semua ingin naik kelas. Kalau kalian ingin naik kelas, maka kalian harus belajar dengan rajin, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menggunakan setiap waktu dengan baik. Karena waktu tidak akan terulang kembali. Anak-anak, Mem Anas harapkan kalian bisa merefleksikan diri. Kita melihat kembali hal-hal apa yang sudah kita lakukan di tahun 2020. Hal-hal yang tidak baik, mari kita tinggalkan. Hal-hal yang baik tetap kita lakukan dan kita tingkatkan di tahun 2021. Mari kita berusaha untuk menjadi anak-anak yang mencerminkan karakter Kristus. Dan kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat berjuang anak-anak. Salam sehat dari Mem Anas dan Bapak Ibu Guru. Semoga dalam kondisi pandemi ini kita selalu berdoa supaya kita selalu sehat dan kita selalu menjaga protokol kesehatan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih.